sebuah wilayah di ujung Pulau Jawa, berdirilah sebuah kerajaan Islam. Awal kisah penyerahan kekuasaan kepada Sultan Ageng Tirtayasa berlangsung dengan hikmat. Saya serahkan jabatan ini kepadamu. Semoga engkau dapat menjalankan dengan sebagai mestinya. Terima kasih, insya Allah saya akan melakukannya dengan baik dan benar. Oke. Selamat ayahanda, saat ini kau bukan hanyalah sebagai kepala rumah tangga, namun kau adalah pemimpin bagi kerajaan Banten ini. Sebagai anak, aku akan selalu mendukungmu atas keputusanmu demi kebaikan rakyat dan keluarga kita. Oh anakku, terima kasih. Ayah sangat merindukanmu dan ayah sangat senang kau dapat hadir di hari yang bersejarah ini. Kakak, kapan kau datang? Aku sudah merindukanmu sejak terakhir kali kau kembali. Sudah, lebih baik kita makan terlebih dahulu untuk merayakan hari yang bersejarah ini. Baik ayah, ayo Purbaya. Ayo. Setelah berbulan-bulan sejak penobatan Sultan Ageng, kerajaan Banten berkembang dengan pesat dan hal itu menarik perhatian Belanda. Wilma, benar sekali apa yang dikatakan oleh Jenderal. Banten is so strategis, sangat subur, dan akan sangat menguntungkan kita. Kita harus segera memberitahukan pihak VOC untuk segera menguasainya. But kita harus memikirkan bagaimana cara menguasai Banten. Kita tidak mungkin langsung menyerang istana dan sultan. For your information saja, Kesultanan Banten memiliki angkatan perang yang sangat tangguh dan sultan yang bijak dalam mengambil keputusan. Kedua orang Belanda tersebut memutuskan untuk memata-matai Kesultanan Banten. Wilda, aku mempunyai ide yang bagus untuk memulai penyerangan. Bagaimana kalau kita memulainya dengan cara halus terlebih dahulu? Mungkin dengan cara bernegosiasi, kita iming-imingi si Sultan tua itu dengan keuntungan yang berlimpah. Pasti mereka akan tergiur. Zil, kira sultan yang kita hadapi sekarang adalah seorang abadil yang besar dan it's so hard. Tenang saja, Wilda. Daerah selatan kan sedang kekurangan bahan pangan dan pasti mereka akan membutuhkan bantuan kita. Dengan cara itu, dengan tujuan itu, kita bisa membantu mereka dan kita akan menguasai mereka. You like it? Ayo kita lakukan sekarang. Setelah itu, Husi dan Wilma bergegas pergi ke Kesultanan Banten. Namun, tak disangka-sangka, kedatangan mereka sebagai perwakilan dari VOC ditolak dengan tegas oleh Sultan Ageng. Apakah tindakanku yang mengusir itu benar? Bagaimana jika mereka melakukan penyerangan? Aku takut banyak nyawa yang melayang. Tidak, Baginda. Tindakanmu sudah sangat bijaksana. Walaupun akan terjadi peperangan dan bicara kepadaku prajurit kita sudah sangat terkenal kuat dan pemberani. Namun naas, masalah tak dapat terhindarkan begitu saja. Beberapa minggu setelah negosiasi antara VOC dengan Sultan Ageng gagal, VOC kembali membuat keributan kepada para nelayan. Ada apa wahai rakyatku? Maaf rajaku, tadi kapal VOC datang lalu memblok kapal-kapal asing dan memberantakan kapal-kapal kami. VOC? Sultan, bukankah waktu itu mereka menghampirimu? Benar, berani-beraninya mereka. Sesepuh, kirim 100 prajurit dan hancurkan kapal dagang mereka. Dan usir mereka dari Banten. Dan pastikan rakyat kita selamat. Pengusiran Belanda pun dilakukan oleh tentara yang dikirimkan oleh Sultan Ageng. Setahun kemudian, Sultan Ageng yang memikirkan sesuatu memanggil anak-anaknya. Duduklah. Kalian sudah cukup dewasa untuk membantuku menjalankan pemerintahan ini. Kau Sultan Haji, kau selaku putra mahkota,
aku memberikanmu tugas untuk menjaga kesejahteraan rakyat Banten. Tapi ayah, Ayah yakin kamu pasti bisa. tapi ayah, Bisa. tapi ayah, Kamu bisa. tapi ayah, aku. Bisa. Baiklah, Akhirnya. terima kasih ayah, aku akan berusaha sebaik mungkin. Dan kau Arya Purbaya, aku ingin kau menjaga kedamaian rakyat Banten. Hah? Bisa! Ya memang aku bisa, we. Baiklah ya, aku juga akan melakukan tugasku dengan baik. Keesokan harinya, Sultan Agung kembali memanggil anak-anaknya. Apa yang telah kalian lakukan hari ini? Memberikan sembako kepada rakyat yang tidak mampu, ayah. Bagus. Bagaimana denganmu Purbaya? Aku telah menjaga daerah konflik dan mendatanginya langsung, ayah. Setelah ayah memberikan tugas itu kepadaku, setelah itu pula tidak ada terjadi daerah konflik di daerah itu. Aku berhasil mengendalikannya, ayah. Bagus Purbaya, ayah sangat bangga padamu karena kau telah melakukan tugasmu dengan baik dan benar. Terima kasih, ayah. Setelah percakapan tersebut, Sultan Haji merasa kesal karena ayahnya tidak memujinya sebaik Arya Purbaya. Melihat hal itu, Husif dan Wilma yang menguping menghampiri Sultan Haji. Sultan Haji, ada apa? Ekspresi wajahmu terlihat sangat kesal. Oh, siapa kau? Apakah itu sangat terlihat? Aduh, jangan sampai kerutan di wajahku bertambah. Perkenalkan, aku Wilma dan ini Will. Halo. Perkenalkan, aku Sultan Haji, putra mahkota Kerajaan Banten. Ya, kami telah mendengarkan banyak tentang kedermawanan Anda, Sultan. So, apa yang membuat Anda merasa kesal? Ah, tidak. Aku hanya merasa iri terhadap adikku. Ayahku terlalu membangga-banggakannya. Padahal akulah putra mahkotanya. Apakah kalian berpikiran berlebihan? No, it's very real, Sultan. Menurutku, Sultan Tirtayasa memang menyayangi Pangeran Arya Purbaya. Oh, aku merasa bahwa walaupun kau putra mahkota, tetapi tata bisa saja diberikan kepada adikku. Kemarin aku melihat mereka berbicara serius tanpa sepengetahuan. Aku merasa mereka merencanakan sesuatu di belakang. Benar sekali, Sultan. Dari kemarin, kami memperhatikan ayah dan adikmu serius berdiskusi. Benarkah? Jangan bilang kau tidak mengetahui itu. Tidak mungkin. Aku mengenal ayahku dan adikku. Memang yang kulakukan tidak sebanding dengan yang dilakukan Arya Purbaya. Tentang percakapan itu, entahlah. Ah, ya sudahlah, kalau begitu kita langsung saja berbicara kepada Sultan. Berbicara denganmu seperti membumbung waktu saja. Mendengar omongan dari orang Belanda tersebut, Sultan Haji kembali ke dalam istana dengan suasana hati yang buruk. Pengawal kerajaan yang melihat hal tersebut melapor kepada Sultan Agung. Ia pun memerintahkan para pengawal untuk memanggil Sultan Haji. Ada apa ayah memanggilku? Ayah kecewa denganmu. Kenapa kamu bisa iri kepada adikmu dan kenapa kau bisa percaya kepada kedua orang itu? Sebagai putra mahkota, kau harus lebih bijak. Tapi ayah, aku tidak percaya dengan mereka. Tapi setelah perkataan ayah tadi, aku sadar ayah lebih memihak kepada Purbaya. Sultan Haji pun menemui Husif dan Wilma. Ia dihasut agar menyerang ayahnya sendiri untuk menunjukkan kekuatannya. Sultan Haji yang sedang tak dapat berpikir jernih pun menyetujuinya dan penyerangan terhadap Sultan Agung pun dimulai. Bahkan kali ini, bagaimana kalian bisa masuk? Lepaskan saya memimpin di kerajaan ini. Setelah Sultan Agung berhasil ditangkap, para Belanda ternyata memutuskan untuk berkhianat kepada Sultan Haji. Apa-apaan kalian ini? Kalian masuk tanpa izin pengawalku. Kami kan sudah bagian dari kerajaan, tentu saja kami bisa masuk kapan saja ke sini. Apaan? Aku pemimpin kerajaan ini sekarang, dan kau bukan bagian dari kesultanan ini. Kami minta untuk kekuasaan perdagangan diserahkan kepada kami sesuai dengan perjanjian.
Apa-apaan ini? Kalian mau memonopoli perdagangan ini? Hah? Step Jehen of Putra Mahkota, or I will kill you on your place. Kukira kau cukup pintar, tapi tidak sama sekali. Hahaha. Kurang ajar, dasar pengkhianat. Sultan Haji mati dan Kesultanan Banten jatuh ke tangan Belanda.